Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hierarchy of control atau yang sering disebut hierarki pengendalian risiko. Walaupun namanya terdengar cukup teknis, sebenarnya konsep ini sangat sederhana dan bahkan sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selama beberapa menit ke depan, saya Atifah Nurprilia dan rekan-rekan saya Givan Puspitasari dan Windy Ardikusuma akan mengajak teman-teman untuk melihat keselamatan kerja itu bukan hanya sebagai kewajiban memakai APD, tetapi juga sebagai sebuah cara berpikir untuk mencegah kecelakaan sejak dari sumber bahayanya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi utama, saya ingin mengajak kita memahami terlebih dahulu mengapa topik hierarchy of control ini sangat penting. Kalau kita kecelakaan kerja sampai saat ini masih menjadi salah satu penyebab utama cedera, bahkan kematian di berbagai sektor industri. Karena itu, pengendalian bahaya tidak bisa dilakukan secara asal, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan berlapis sehingga risiko dapat ditekan hingga tingkat yang dapat diterima. Nah, disinilah hierarchy of control berperan. Konsep ini merupakan pendekatan yang telah direkomendasikan oleh berbagai standar internasional K3 untuk membantu kita menentukan cara pengendalian risiko yang paling efektif, bukan sekedar memberikan APD kepada pekerja. Melalui presentasi ini, kita akan mempelajari apa itu hierarchy of control, bagaimana penerapan di lingkungan kerja, serta bagaimana konsep ini dapat menjadi dasar dalam meningkatkan budaya keselamatan kerja. Karena pada akhirnya, keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab tim HSE, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Selanjutnya, setelah mengetahui mengapa pengendalian risiko itu penting, sekarang kita masuk ke konsep utama, yaitu hierarchy of control. Sederhananya, ini adalah urutan metode pengendalian risiko berdasarkan tingkat efektivitasnya dalam mencegah kecelakaan kerja. Semakin ke atas posisinya, maka semakin efektif karena pengendalian dilakukan langsung pada sumber bahayanya. Sebaliknya, semakin ke bawah, pengendalian akan semakin bergantung pada perilaku manusia sehingga efektivitasnya juga menurun. Urutannya dimulai dari eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya. Jika tidak memungkinkan, kita melakukan substitusi atau mengganti dengan alternatif yang lebih aman. Selanjutnya adalah rekayasa teknik. Kemudian pengendalian administratif seperti SOP dan pelatihan. Dan yang terakhir adalah penggunaan APD. Perlu diingat bahwa APD merupakan lapisan perlindungan terakhir, bukan pilihan pertama. Oleh karena itu, prinsip utama hierarchy of control adalah selalu mengutamakan pengendalian yang berada di tingkat paling atas, agar resiko dapat dikurangi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Next. Nah, setelah memahami urutan pengendaliannya, sekarang kita akan melihat bagaimana setiap tingkatan ini diterapkan dalam situasi nyata di lingkungan kerja. Setelah memahami urutan pengendalian dalam hierarchy of control, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah mengidentifikasi bahaya dan menilai risikonya. Karena kita tidak bisa mengendalikan suatu yang belum kita ketahui. Bahaya di tempat kerja bisa berasal dari berbagai sumber, misalnya bahaya fisik seperti kebisingan dan panas, bahaya kimia seperti gas beracun atau debu, bahaya biologis dari mikroorganisme, bahaya ergonomi akibat postur kerja yang tidak sesuai, hingga bahaya psikososial seperti stres karena beban kerja. Setelah bahaya diidentifikasi, kita akan melakukan penilaian risiko dengan melihat dua hal, yaitu memungkinkan terjadinya bahaya atau likelihood dan tingkat keparahan dampaknya atau severity. Dari kedua aspek tersebut, kita dapat menentukan apakah risiko tersebut rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Sebagai contoh, dalam tabel di sebelah kanan, pekerjaan pengelasan memiliki risiko percikan api sehingga dikategorikan tinggi. Begitu juga pekerjaan di ketinggian yang beresiko jatuh. Sementara pengangkatan material lebih banyak menimbulkan cedera ergonomi sehingga tingkat resikonya sedang.
Jadi, identifikasi bahaya dan penilaian risiko merupakan langkah awal yang sangat penting karena hasilnya akan menjadi dasar dalam menentukan pengendalian yang tepat. Next. Nah, setelah mengetahui tingkat resikonya, barulah kita harus menentukan pengendalian yang sesuai dengan prinsip hierarchy of control. Urutan pengendaliannya tetap sama, dimulai dari eliminasi, yaitu menghilangkan bahaya. Misalnya, mengganti proses manual yang berisiko dengan proses otomatis. Jika belum memungkinkan, bisa dilakukan substitusi, yaitu mengganti bahan atau peralatan yang lebih aman. Selanjutnya ada rekayasa teknis seperti memasang mesin guarding atau sistem ventilasi untuk memisahkan pekerja dari sumber bahaya. Kemudian pengendalian administratif, misalnya melalui SOP, permit to work, pelatihan atau inspeksi berkala. Dan terakhir adalah penggunaan APD seperti helm, sarung tangan, respirator, dan safety harness. Hal yang perlu diingat adalah semakin tinggi posisi pengendalian, maka semakin efektif perlindungan yang diberikan. Oleh karena itu, kita selalu mengutamakan eliminasi terlebih dahulu, sedangkan APD menjadi lapisan perlindungan terakhir apabila risiko masih belum dapat dihilangkan. Supaya lebih mudah dipahami, berikutnya kita akan melihat contoh penerapan hierarchy of control dari berbagai aktivitas kerja. Sebagai contoh yang pertama penerapan hierarchy of control, kita bisa lihat kasus paparan bahan kimia berbahaya. Pada kondisi awal, kerja melakukan pencaman pelarutan organik secara manual sehingga berisiko terpapar uap kimia, mengalami gangguan pernapasan, bahkan meningkatkan potensi kebakaran. Untuk mengendalikan risiko tersebut, kita tidak langsung mengandalkan APD. Pengendalian mulai dari eliminasi, yaitu menghilangkan penggunaan bahan kimia yang sudah tidak diperlukan. Jika belum memungkinkan, dilakukan substitusi dengan mengganti pelarut berbasis solvent menjadi bahan yang lebih aman. Selanjutnya, diterapkan rekayasa teknis seperti memasang local exhaust ventilation dan sistem pencampuran tertutup untuk mengurangi paparan uap. Kemudian diperkuat dengan pengendalian administratif seperti SOP, pelatihan, dan pemantauan kesehatan kerja. Yang terakhir, pekerja harus tetap menggunakan APD berupa respirator, sarung tangan, dan kacamata pelindung sebagai lapisan perlindungan terakhir. Hasilnya, paparan uap kimia akan menurun, risiko kebakaran akan berkurang, dan keselamatan pekerja akan menjadi terjamin. Prinsip yang sama juga dapat diterapkan pada pekerjaan lainnya, seperti pengoperasian mesin produksi. Salah satu risiko terbesar saat mengoperasikan mesin adalah tangan pekerja terjepit atau terkena bagian mesin yang bergerak. Untuk mengurangi risiko tersebut, kita kembali menerapkan hierarchy of control. Jika memungkinkan, bahaya dihilangkan melalui eliminasi, misalnya mengurangi proses manual beresiko tinggi. Jika belum bisa, dapat dilakukan substitusi dengan menggunakan mesin yang memiliki fitur keselamatan lebih baik. Selanjutnya diterapkan rekayasa teknis seperti pemasangan mesin guarding, tombol emergency stop, dan sensor interlock yang akan menghentikan mesin ketika pelindung dibuka. Kemudian diperkuat dengan pengendalian administratif seperti penerapan prosedur lockout, take-out, atau pelatihan operator, serta inspeksi rutin. Terakhir, pekerja tetap harus menggunakan APD yang sesuai, seperti safety shoes, safety glasses, dan sarung tangan. Dengan pengendalian yang dilakukan secara berlapis, risiko kecelakaan dapat ditekan, produktivitasnya meningkat, dan kepatuhan terhadap prosedur ketiga juga akan menjadi lebih baik. Kita akan lanjut ke studi kasus berikutnya yang memiliki karakteristik berbahaya yang berbeda. Nah, pada kasus studi berikutnya, kita membahas resiko kebakaran di gudang penyimpanan, khususnya gudang yang menyimpan bahan mudah terbakar. Pada kondisi awal, terhadap sumber bahaya seperti instalasi listrik yang kurang terawat, adanya sumber api, serta penyimpanan bahan yang mudah terbakar. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat memicu kebakaran bahkan ledakan. Penerapan hierarchy of control
ini dimulai dari eliminasi, yaitu menghilangkan sumber api yang tidak diperlukan dan memastikan area penyimpanan bebas dari potensi penyulut kebakaran. Selanjutnya, substitusi, misalnya mengganti material yang mudah terbakar dengan alternatif yang lebih aman apabila memungkinkan. Kemudian, dilakukan rekayasa teknik, seperti memasang detektor asap, sistem sprinkler, apar, hydrant, serta ventilasi yang memadai. Pengendalian juga diperkuat dengan administratif, misalnya melalui permit to work untuk pekerjaan yang menghasilkan panas, inspeksi rutin instalasi listrik, serta pelatihan tanggap darurat. Yang terakhir, petugas tetap harus menggunakan APD yang sesuai ketika melakukan penanganan keadaan darurat. Dengan pengendalian yang dilakukan secara berlapis, risiko kebakaran dapat ditekan secara signifikan. Respon terhadap keadaan darurat menjadi lebih cepat dan kerugian terhadap aset maupun keselamatan pekerja dapat diminimalkan. Jadi, dalam pengendalian kebakaran, yang paling penting adalah mencegah sumber penyebabnya terlebih dahulu, bukan hanya siap memadamkannya ketika kebakaran sudah terjadi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana prinsip yang sama juga diterapkan pada pekerjaan yang dengan resiko tinggi lainnya. Selanjutnya, kita lihat contoh penerapan hierarchy of control pada pekerjaan di ketinggian yang memiliki resiko utama berupa jatuh dari scaffolding atau area kerja di atas. Pada pekerjaan seperti ini, pengendalian yang paling efektif dilakukan melalui rekayasa teknik, misalnya dengan memasang guardrail, lifeline, dan menggunakan scaffolding yang memenuhi standar. Selanjutnya didukung oleh pengendalian administratif seperti izin kerja khusus, inspeksi harian, dan pengawasan dari supervisor untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai prosedur. Terakhir, pekerja wajib menggunakan APD seperti full body harness dan helm keselamatan. Perlu diingat, full body harness memang sangat penting, tetapi fungsinya adalah mengurangi dampak jika terjadi jatuh, bukan mencegah seseorang jatuh. Oleh karena itu, pengendalian di tingkat atas tetap harus diprioritaskan. Dengan penerapan yang tepat, risiko jatuh dapat ditekan secara signifikan dan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih aman. Nah, setelah melihat contoh pada pekerjaan di ketinggian, kita lanjut ke studi kasus berikutnya dengan jenis bahaya yang berbeda. Studi kasus berikutnya adalah pekerjaan di ruang terbatas atau confined space, seperti tangki, silo, atau ruang bawah tanah. Pekerjaan ini memiliki risiko yang sangat tinggi karena ventilasi yang terbatas dapat menyebabkan kekurangan oksigen dan penumpukan gas beracun. Untuk mengendalikan risiko tersebut, kita menerapkan hierarchy of control. Dari sisi eliminasi, pekerjaan dibantu menggunakan sistem pembersihan otomatis, sehingga kebutuhan pekerja untuk masuk ke dalam ruang terbatas dapat dikurangi. Kemudian didukung dengan rekayasa teknik, seperti pemasangan ventilasi mekanis, penggunaan gas detektor, serta sistem tripod dan rescue winch untuk kondisi darurat. Selanjutnya, diterapkan pengendalian administratif seperti confined space entry permit, standby person, dan pelatihan pengamatan. Terakhir, pekerja wajib harus memakai APD seperti respirator, full body harness, helm, dan lampu keselamatan. Dengan pengendalian yang dilakukan secara berlapis, risiko kekurangan oksigen, paparan gas berbahaya, hingga kecelakaan fatal dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi, pada pekerjaan di ruang terbatas, persiapan sebelum masuk jauh lebih penting daripada penanganan setelah terjadi keadaan darurat. Selanjutnya, kita akan melihat contoh penerapan hierarchy of control pada aktivitas kerja lainnya. Nah, pada studi kasus berikutnya, kita membahas aktivitas pengangkatan material menggunakan forklift, yang merupakan salah satu aktivitas rutin di area gudang maupun pabrik. Risiko utama pada pekerjaan ini adalah tabrakan antara forklift dengan pejalan kaki, benturan dengan material, atau kecelakaan akibat jalur operasional yang tidak tertata dengan baik. Untuk mengendalikan risiko tersebut, kita kembali menerapkan hierarchy of control. Pertama, jika memungkinkan, dilakukan eliminasi dengan memisahkan jalur forklift dan jalur pejalan kaki, sehingga keduanya tidak saling berinteraksi. Selanjutnya, dapat diterapkan substitusi.
Misalnya menggunakan Automated Guided Vehicle atau AGV untuk menggantikan forklift pada area tertentu. Kemudian dilakukan rekayasa teknik seperti pemasangan warning light, alarm mundur, cermin tikungan, dan pembatas kecepatan. Pengendalian ini diperkuat dengan pengendalian administratif seperti pelatihan operator, pemeriksaan forklift secara rutin, serta penerapan rambu keselamatan. Terakhir, operator harus tetap menggunakan APD yang sesuai. Dengan pengendalian yang berlapis ini, risiko insiden forklift dapat berkurang. Lalu lintas di area gudang menjadi lebih tertib dan proses distribusi material dapat berjalan dengan aman serta lebih efisien. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus berikutnya dengan jenis bahaya yang berbeda. Studi kasus berikutnya adalah kebisingan tinggi di area produksi. Pada kondisi ini, mesin menghasilkan tingkat kebisingan lebih dari 90 desibel, sehingga jika pekerja terpapar terus-menerus, risikonya dapat berupa gangguan pendengaran, menurunnya konsentrasi, bahkan meningkatnya tingkat stres. Untuk mengendalikan risiko tersebut, kita tetap mengikuti prinsip hierarchy of controls. Jika memungkinkan, mesin lama diganti dengan mesin yang menghasilkan suara lebih rendah. Selanjutnya, dilakukan rekayasa teknik seperti memasang peredam suara, mengisolasi ruang mesin, atau membuat barir akustik agar kebisingan tidak menyebar ke area kerja. Kemudian, diterapkan pengendalian administratif, misalnya dengan membatasi waktu paparan, melakukan rotasi kerja, serta pemeriksaan kesehatan pendengaran secara berkala. Terakhir, pekerja wajib menggunakan APD, seperti earplug atau earmuff, sebagai perlindungan terakhir. Dengan pengendalian yang dilakukan, tingkat kebisingan tersebut dapat dikurangi, resiko gangguan pendengaran menurun, dan pekerja dapat bekerja dengan lebih nyaman dan aman. Selanjutnya, kita akan melihat contoh penerapan hierarchy of control pada aktivitas kerja lainnya, yaitu pengelasan. Pada studi kasus ini, kita membahas pekerjaan pengelasan atau hot work, yaitu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi karena menghasilkan percikan api dan panas. Kondisi awalnya, pekerja melakukan pengelasan di area fabrikasi logam, sehingga terdapat potensi kebakaran, luka bakar, paparan sinar UV, hingga gangguan pernapasan akibat asap plastik. Untuk mengurangi risiko tersebut, kita menerapkan hierarchy of control yang paling efektif hingga yang terakhir. Pertama, eliminasi, yaitu memindahkan material yang mudah terbakar dari area kerja. Kedua, substitusi, misalnya menggunakan proses las dengan emisi asap lebih rendah dan material pelindung tanah api. Ketiga, rekayasa teknik seperti memasang local exhaust ventilation, T-railers, fire blanket, dan menyiapkan apar di dekat area kerja. Selanjutnya adalah pengendalian administratif melalui hot work permit, fire watch, inspeksi area, dan pelatihan pekerja. Terakhir, menggunakan APD seperti helm las, sarung tangan, apron tahan panas, sepatu keselamatan, dan respirator bila diperlukan. Dengan pengendalian yang berlapis ini, resiko kebakaran dan paparan asap dapat ditekan, sehingga tidak terjadi insiden luka bakar, serta kepatuhan terhadap prosedur hot work menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah studi kasus aktivitas manual material handling atau pengangkatan beban secara manual. Kondisi ini awalnya pekerjaan mengangkut barang bahan baku karung dengan berat lebih dari 50 kg secara manual dan dilakukan berulang selama jam kerja. Kondisi ini berisiko menyebabkan cedera otot, nyeri punggung, hingga gangguan muskuloskeletal atau MSDS. Untuk mengendalikan risiko tersebut, kita menerapkan hierarchy of control, dimulai dari eliminasi, dengan menghilangkan proses angkat manual menggunakan sistem conveyor. Berikutnya, substitusi, yaitu menggunakan alat bantu seperti pallet mover, serta mengurangi berat setiap kemasan menjadi maksimal 25 kg. Kemudian, rekayasa teknis, misalnya menyediakan hydraulic liftable, conveyor belt, dan forklift untuk meminimalkan tenaga manual. Selanjutnya, pengendalian administratif melalui pelatihan teknik mengangkat yang benar, rotasi pekerjaan, waktu istirahat berkala, serta penerapan SOP manual handling. Terakhir, penggunaan APD seperti safety shoes
sarung tangan kerja, dan back support belt jika memang diperlukan. Dengan pengendalian yang dilakukan, risiko cedera punggung dapat ditekan. Produktivitas meningkat, keluhan MSDS berkurang, dan proses pemindahan material menjadi lebih aman serta efisien. Pada studi kasus selanjutnya, kita membahas pekerjaan kelistrikan, khususnya saat teknisi melakukan perbaikan pada panel listrik yang masih bertegangan. Kondisi ini sangat berbahaya karena masih terdapat aliran listrik pada sebagian rangkaian, sehingga resikonya bukan hanya sengatan listrik, tetapi juga amplas, luka bakar, bahkan dapat berakibat fatal. Untuk mengendalikan resiko tersebut, kita kembali menerapkan hierarchy of control. Yang paling efektif adalah eliminasi, yaitu mematikan seluruh sumber listrik sebelum pekerjaan dimulai melalui prosedur lockout, takeout, atau LOTO. Berikutnya, substitusi dengan menggunakan peralatan pengujian bertegangan rendah dan mengganti kabel yang rusak menggunakan kabel berstandar SNI. Selanjutnya, rekayasa teknik seperti pemasangan interlock, grounding system, RCD atau ELCB, serta penutup panel yang berisolasi. Setelah itu diterapkan pengendalian administratif melalui izin kerja kelistrikan, pemeriksaan tegangan sebelum bekerja, pelatihan teknisi bersertifikat, dan penerapan prosedur LOTO. Terakhir, pekerja wajib menggunakan APD yang sesuai, seperti sarung tangan isolasi listrik, face shield, arch flash, helm keselamatan, sepatu dielektrik, dan pakaian tahan api. Dengan pengendalian tersebut, sengatan listrik dan arc flash dapat diminimalkan, kepatuhan terhadap prosedur dapat meningkat, serta pekerjaan kelistrikan dapat dilakukan dengan lebih aman dan andal. Setelah kita membahas berbagai studi kasus sebelumnya, mulai dari paparan bahan kimia, mesin produksi, kebakaran, pekerjaan di ketinggian, hingga pengelasan, kita dapat melihat bahwa prinsip hierarchy of control selalu diterapkan dengan cara yang sama, meskipun jenis bahayanya berbeda. Pengendalian selalu dimulai dari upaya yang paling efektif, yaitu menghilangkan atau mengurangi sumber bahaya, kemudian dilanjutkan dengan rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan APD sebagai lapisan pelindung terakhir. Jadi, pesan utama dari seluruh studi kasus ini adalah bahwa keselamatan kerja tidak hanya bergantung pada penggunaan APD, tetapi pada bagaimana kita memilih pengendalian yang tepat sesuai dengan tingkat risikonya. Dengan pendekatan ini, risiko kecelakaan dapat ditekan, kesehatan pekerja tetap terjaga, dan produktivitas perusahaan juga dapat meningkat. Nah, setelah melihat berbagai contoh penerapannya, sekarang kita akan membahas kembali inti dari hierarchy of control dan mengapa urutan pengendalian ini menjadi standar dalam dunia K3. Sebagai rangkuman dari seluruh materi yang sudah dibahas sebelumnya, ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu hierarchy of control merupakan pendekatan paling efektif dalam mengendalikan risiko kecelakaan kerja. Urutan pengendaliannya selalu dimulai dari eliminasi, kemudian substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan yang terakhir adalah APD. Artinya, semakin tinggi tingkat pengendalian yang kita terapkan, maka semakin besar pula efektivitasnya dalam melindungi pekerja karena kita mengendalikan sumber bahaya, bukan hanya dampaknya. Jika prinsip ini diterapkan secara konsisten, manfaatnya tidak hanya mengurangi jangka pekerjaan, kecelakaan kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, memenuhi regulasi K3, dan membangun budaya keselamatan yang kuat dalam perusahaan. Jadi, pesan yang ingin saya tekankan adalah keselamatan kerja bukan sekedar menggunakan APD, tetapi bagaimana kita memilih pengendalian yang paling efektif sejak awal. Kita simpulkan kembali pentingnya menerapkan hierarchy of control dalam setiap aktivitas kerja. Setelah melihat berbagai contoh penerapannya, sekarang kita bisa memahami apa aja sih manfaat yang diperoleh ketika hierarchy of control diterapkan secara konsisten. Yang pertama adalah dari sisi keselamatan, yaitu membantu mengurangi angka kecelakaan kerja, menurunkan tingkat cedera, dan membangun budaya keselamatan di lingkungan kerja. Pekerja pun dapat bekerja dengan lebih aman dan nyaman. Dari sisi operasional,
Pengendalian risiko yang baik juga dapat mengurangi downtime akibat kecelakaan atau kerusakan peralatan. Dampaknya, produktivitas meningkat dan biaya operasional menjadi lebih efisien. Selain itu, penerapan konsep ini juga mendukung aspek lingkungan, misalnya dengan mengurangi paparan bahan berbahaya, meningkatkan pengolahan limbah, serta mendukung keberlanjutan perusahaan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hierarchy of control bukan hanya melindungi pekerja, tetapi juga memberikan manfaat bagi operasional perusahaan dan lingkungan secara keseluruhan. Nah, meskipun manfaatnya sangat besar, dalam praktiknya tentu ada beberapa tantangan yang sering dihadapi saat menerapkan hierarchy of control. Hal itulah yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi, walaupun hierarchy of control itu terbukti efektif, penerapannya di lapangan tentu tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, misalnya biaya untuk pengendalian teknis yang cukup besar, kesadaran pekerja yang masih rendah, pengawasan yang belum optimal, hingga kepatuhan terhadap SOP yang belum konsisten. Namun, tantangan tersebut bukan berarti tidak bisa diatasi. Perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi, seperti melakukan investasi secara bertahap berdasarkan tingkat risiko, memberikan pelatihan dan kampanye budaya kerja, melakukan audit serta inspeksi secara berkala, menerapkan sistem reward and punishment, dan mengevaluasi risiko secara rutin. Jadi, keberhasilan penerapan hierarchy of control tidak hanya bergantung pada teknologi atau peralatan, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama dari manajemen dan seluruh pekerja untuk membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan. Baik, setelah memahami konsep K3, memahami konsep contoh penerapan manfaat dan tantangan, mari kita tutup sesi dengan beberapa poin penting yang perlu kita ingat dari pembahasan hari ini. Setelah memahami konsep dan berbagai contoh penerapannya, kita perlu melihat bahwa hierarchy of control tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan konsep ini ke dalam sistem manajemen K3, mulai dari mewajibkan identifikasi bahaya sebelum pekerja dimulai, meningkatkan kompetensi pekerja melalui pelatihan, melakukan audit dan evaluasi secara berkala, hingga memastikan setiap insiden menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan. Jika kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten, dampaknya akan sangat positif, yaitu menurunkan angka kecelakaan kerja, meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, serta terbentuknya budaya keselamatan yang lebih kuat di lingkungan kerja. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kebijakan yang baik bukan hanya menghasilkan kepatuhan, tetapi juga menciptakan tempat kerja yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan. Baik, setelah membahas seluruh materi mulai dari konsep, penerapan hingga implikasi kebijakan, izinkan saya menutup presentasi ini dengan beberapa poin penting yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan. Sebagai penutup, dari seluruh pembahasan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa hierarchy of control merupakan pendekatan yang paling efektif dalam mengendalikan risiko kecelakaan kerja. Prinsip utamanya adalah mengendalikan bahaya dari sumbernya melalui eliminasi dan substitusi, kemudian diperkuat dengan rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan APD sebagai lapisan perlindungan terakhir. Apabila pendekatan ini diterapkan secara konsisten, manfaatnya tidak hanya menurunkan angka kecelakaan kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, memperkuat budaya keselamatan, serta mendukung keberlanjutan perusahaan. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada komitmen manajemen, kompetensi pekerja, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, saya ingin memberikan 3 saran utama, yaitu melakukan penilaian risiko secara berkala, meningkatkan pelatihan dan pengawasan, serta mengintegrasikan pengendalian risiko ke dalam seluruh proses operasional perusahaan. Dengan langkah tersebut, keselamatan tidak lagi menjadi program sesaat, melainkan menjadi budaya yang diterapkan setiap hari. Terima kasih untuk waktunya siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.